Hura-hura kalau kata orang Rusia, semangat. Jangan kalah orang Rusia tuh, dia lagi perang di Ukraina, tetap melaksanain salat tarawih, semangat. Tetap ngejalanin puasa, semangat. Kita hidup di Indonesia, negara yang tentram, yang damai, yang aman sentosa. Kalau kita nggak semangat untuk melaksanakan salat tarawih dan menjawab salam, sungguh naif sekali. Hura, hura, hura. Yang semangat, yang keras, jawab salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jawab salam hidupnya berkah, amin. Rezekinya melimpah. Tahun depan bisa ke Mekah, pulang dari Mekah ke beli rumah megah, di dalam ada mobil BMW merah, punya anak soleh soleha, punya keluarga sakinah mawaddah warahmah, punya mantu anak Pak Lurah, istiqomah di dalam ibadah, rajin di dalam bersedekah. Mudah-mudahan kita masuk dalam keadaan husnul, amin ya robbal. Sekali lagi jawab salam yang keras, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa binmatillah bi taufiqillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah alladzi syahrul ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala syahrul ramadan futihat abwabal jannah wa ghulqat abwaban nar wa silsilat sayatin. Sadaqallahul aliyul azim. Wa balagha rasuluna bil habibul karim wa nahnu dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita pada malam ini sudah memasuki salat tarawih malam yang ke Mawa afdalu salat tarawih salasa. Apa yang ketiga, orang-orang yang melaksanakan salat tarawih keutamaannya. Yang pertama, kemarin ibarat kita baru lahir dari kandungan sang ibu. Malam salat tarawih yang pertama, bersih tanpa dosa. Yang kedua, kemarin kalau kita sholat tarawih, pahalanya dosa-dosa emak babeh kita diampunin, nyak angkong kita, semua keluarga kita diampunin sama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sekarang orang-orang yang melaksanakan salat tarawih pada malam yang ketiga, mereka akan diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang saya sangat hormati ketua daripada panitia Ramadan, Haji Saiful, matana Allah bikulah ya, kita doakan beliau mudah-mudahan sehat walafiat, amin. Dipanjangkan umurnya, dilimpahkan rezeki dan barokahnya, ditambahkan ilmunya, serta rezekinya dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala, amin ya robbal. Dan juga para ustadz kita, yakni Ustadz Gapin, juga Ustadz Farhan, juga para bapak, ibu-ibu, RT, RW, lurah, camat, pemda, semuanya yang sama-sama semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amin ya robbal. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bu, pengen masuk surga enggak? Pengen masuk surga enggak? Kayaknya jawabnya ada yang ragu-ragu, gua masuk apa kagak ya? Ya, blok-blok ya, yakin ya. Bu, pengen masuk surga? Pak, dah si bapak memble bu, nggak kuat, lemas dia. Ayang mah ayang tapi lulus ya. Jawab yang keras, Pak. Pak, pengen masuk surga?
Mau masuk surga? Siapa sih orang-orang yang dirindukan sama surga? Bukan lagi kita masuk surga Pak Bu, tapi dirinduin sama surga. Kalau udah ngomongin rindu mah semua orang daripada demen dah. Bahkan Rhoma Irama menciptakan sebuah lagu yang namanya Rindu. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Satu hari tak bertemu ya yang beb, hati rasa rindu. Udah apalagi anak muda deh. Pokoknya semua orang kalau udah bicara yang namanya rindu, seneng kagak? Seneng kagak? Apalagi anak rindu sama orang tua, anak rindu sama orang tua, istri rindu sama suami rindu sama istri, ya. Apalagi yang udah punya yang bebas, udah ngomong rinduan dah, ya. Pokoknya semua orang yang namanya rindu tuh pada demen. Tapi di sini mahwal insan abwaba wa iradatul jannah. Siapa manusia yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'atul insan abwaba wa iradatul jannah. Bahwa ada 4 golongan manusia yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mahwal awalu, siapa dia yang pertama? Yang pertama adalah insanu ahabbu qiraatul Quran wa a'mal. Yang pertama adalah manusia yang gemar cinta membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Tuh, yang pertama baca Al-Quran. Bu, baca Quran enggak? Pak, baca Quran. Tadarus yang pada pulang nih. Kalau habis terawih pada kabur aja. Baca Quran dulu. Ya, orang-orang yang dirinduin surganya Allah Subhanahu wa taala, mereka yang gemar membaca Al-Quran. Baca Al-Quran. Ustaz, kok bisa sih Ustaz ya? Orang-orang yang demen baca Quran, yang cinta baca Quran, dirinduin nama surganya Allah. Ya jelas. Orang-orang yang baca Quran punya 5 keutamaannya. Nah, pakai bahasa Kemayoran dan keluar. Punya 5 keutamaannya. Yang pertama adalah 1 huruf Allah balas dengan 10 kebaikan. Yang kedua, manusia tersebut derajatnya diangkat sama Allah. Yang ketiga, Al-Quran akan menjadi syafaat nanti di yaumul kiamah. Yang keempat, Al-Quran adalah penyejuk jiwa kita, ya, penyejuk hati kita, supaya tentram hati kita baca Quran. Karena ada 2 nih yang bisa nentremin hati, cuma 2 perkara, nggak ada lagi. Bukan harta, bukan mobil, bukan rumah mewah, bukan istri banyak, istri bahagia, nggak termasuk. Ya, kalau kata aneh bilang mah, kalau udah beli sepatu jangan beli kain, buat serikaya simpan di dalam peti. Kalau udah punya 1, jangan deh coba-coba cari yang lain. Kalau bisa setia sampai akhir hayat nanti, insya Allah. Alhamdulillah. Ibu-ibu saya belain, awas tuh jangan buat jadi gombal, bantu jadi buat gombalan dari Facebook. Jangan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang 2 perkara buat menenteramkan hati kita, kagak ada lagi nih di dunia. Al-awwalu zikrullah. Yang pertama adalah zikir sama Allah, banyakin zikir. Hati kalau pengen tenang, Bu, zikir. Ya, banyakin zikir dalam hati. Yang kedua, baca Al-Quran. Udah nggak ada lagi di dunia nih. Kalau hidup pengen tentrem, adem, ayem, enak, damai, hati tenang, pikiran tenang, banyak zikir, banyak baca Quran, udah nggak ada lagi. Ya, bukan harta mah aduh bikin kacau. Ya, harta mah bikin kacau hidup manusia. Manusia kebanyakan lalai karena harta. Makanya yang bikin jiwa tenang adalah zikrullah dan baca Al-Quran. Yang terakhir, orang-orang yang cinta baca Al-Quran, nanti di yaumul kiamah jauh daripada aduan baginda Rasulullah. Karena nanti di hari kiamat
Rasulullah ngadu sama Allah nih, beberapa umat-umatnya Nabi ketika di alam dunia kehidupannya dilaporkan ke Allah. Tapi orang-orang yang cinta baca Al-Quran dijauhkan daripada aduan baginda Rasulullah. Tuh 5 keutamaannya. Gimana nggak mau surga nungguin? Bagaimana nggak mau surga ngerinduin sama orang-orang yang baca Al-Quran? Bu, jangan kalah sama anak saya baru umur 8 tahun. Dalam satu hari dia baca Quran 3 juz. Juz apel, juz mangga, juz melon. Ya, 3 juz tuh sehari. Itu mah juz ya, bukan juz. Lain Bu ya, juz itu mah ya, bukan juz. Ini mah juz. Zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terus siapa yang kedua? Orang-orang yang dirinduin sama surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua birrul lisan, lisan yang baik. Makanya kita di dalam bulan Ramadan lisan kita dididik sama Allah, nggak boleh ngomongin orang, nggak boleh gibah sama orang, nggak boleh jahat sama orang. Dididik deh di bulan Ramadan. Makanya di dalam kitab Ahkam, di dalam kitab Al-Hikam, Al-Imam Ibnu Atta'illah mengatakan bahwa ada 3 prinsip manusia dididik oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan ini. Masuk tasawuf dikit nggak apa-apa ya Pak ya. Bu, belajar tasawuf dikit ya. Kitabnya Al-Hikam, karangan Ibnu Atta'illah. Dijelaskan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan dididik daripada 4 sifat. Al-awwalu sifat as-sofa. Apa itu as-sofa? Yakni belajar membersihkan hati. Ya, belajar membersihkan hati. Yang kedua al-wafa. Jangan suka mengingkari omongan kita sendiri. Yang ketiga dibenci, dihina, dan dipuji itu sama. Artinya kita kalau dipuji jangan bangga, dihina jangan marah, tetap istiqomah, sabar. Sabar kita dididik nih, ya. Yang halal aja Allah suruh sabar, Bu. Kira-kira kalau makan minum siang boleh nggak? Padahal halal, tapi Allah suruh sabar. Kita punya istri, punya suami, belaem-belaem, guri-guri, nyoy. Halal. Kira-kira kalau siang boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Kagak. Karena disuruh sabar sama Allah. Pak, kalau siang-siang jangan belaem-belaem, guri-guri, nyoy. Ya, enggak boleh. Karena kita disuruh sabar, tunggu sampai wayahna ba'dama maghrib, makan minum semua yang halal Allah suruh sabar. Untuk apa? Dididik hati kita supaya bersih, lisan kita supaya baik, nggak punya sifat dengki itu hati, nggak punya sifat iri itu hati. Jangan tetangga sebelah beli kulkas, dia yang kedinginan. Gergetan amat nih orang nih. Baru juga beli kulkas nih. Baru kulkas 1 pintu, besok gue beli 2 pintu. PA. Blekok ya mah. Jelma blekok. Kalau kata Kang Denny mah jelma blekok cenah. Jangan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Biar hati kita dididik baik. Jangan sampai kayak punya sifat iri, dengki, jangan jauhin deh. Gak bagus buat kehidupan. Kagak berkah hidup kalau orang punya sifat iri. Sebelah beli dispenser, sebelah yang kepanasan. Gue gerah banget nih orang nih. Baru juga beli dispenser, besok gue beli dispenser 4. Blekok ya mah. Jangan, jangan sampai kita di hati punya sifat iri. Istiqomah, belajar istiqomah, sabar, khusyuk sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin, kalau kita yakin ke Allah, hidup kita pasrahin ke Allah, terus juga kita selalu berbuat baik dan juga tidak pernah jahat sama orang, insya Allah di ujungnya nanti Allah kasih kebahagiaan hasanah dunia wal akhirah. Yakin ya, makanya kita istiqomah, ibadah yang rajin. Terawihnya istiqomah, Bu. Terawih
istiqomah. Bapak juga tarawih istiqomah. Jangan awalnya doang rame. Tar seminggu udah sepi. Blekok iya mah. Jangan, kalau pengen dapat Lailatul Qadar, yakin istiqomah dari awal sampai akhir kerjain, pasti dia dapat. Tapi kalau umpamanya ntar gua aja ganjil aja dah yang ngerjainnya taraweh biar gua dapat, ya nggak bakalan itu yang begitu, nggak dapat. Ya, bukannya ganjil genap taraweh, apaan itu begitu, nggak beres tuh. Istiqomah aja udah sebulan kita jalanin. Jangan mikirin ganjil genap kayak lalu lintas aja jalan Sudirman ganjil genap. Ya, jangan, yakin kerjain istiqomah. Yang kedua, jaga lisan kita dengan baik. Yang ketiga, orang-orang yang dirinduin surga sama Allah, orang-orang yang rajin bersedekah, yang suka memberi nafkah kepada orang-orang miskin. Harta kita Pak, Bu, jangan pelit-pelit sama orang. Kotak amal udah kagak main 2.000. 2.000-an udah nggak zamannya sekarang, udah nggak zamannya. Udah zaman sekarang nih udah nggak main deh tuh 2.000-an. Goceng lah, goceng paling minim lah. Goceng cebang, masukin kotak tuh. 2.000 nggak laku. Ya, udah bukan zamannya. 2.000 logapan 2 lagi kelentang ya, blekok ya udah. Ya. Terus yang ketiga, orang-orang yang dirinduin surga. Yang tadi orang-orang yang suka memberi makan atau menyisihkan hartanya di jalan Allah. Yang keempat, yakni orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Insya Allah kita semua termasuk, amin, termasuk dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang puasa di bulan Ramadan. Makanya didik anak-anak kita, saudara-saudara kita, jangan sampai nggak puasa. Ya, rugi kalau nggak puasa. Karena saudara-saudara kita yang lagi perang aja di Ukraina pada puasa, masa kita di sini yang adem ayem tentrem kagak puasa. Kalau orang-orang Muslim sudah balik, berakal dan sehat tidak puasa, maka orang tersebut adalah jelma blekok, nggak puasa. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, 4 perkara yang dirinduin oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allah memasukkan kita semua ke dalam golongan orang-orang yang istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiqomah di dalam menjaga segala macam larangannya, istiqomah di dalam kita melaksanakan perintahnya. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang diberikan rahmatnya Allah pada bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan urusan-urusan duniawi kita Allah mudahkan, urusan-urusan segala problema kehidupan kita, segala macam urusan duniawi kita, semoga Allah mudahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan juga kita semua panjang umur, amin, sehat walafiat. Allah pertemukan kita dengan hari raya Idul Fitri nanti. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tausiah singkat yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kalau ada jarum yang patah, janganlah simpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, tolong jangan dilaporin Pak Polisi. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Kalau ada wanita cantik, montok, berambut panjang, suruh datang ke musola Al-Furqan agar pandai mengaji. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu